Oke, jadi gue punya headset mereknya itu Gamon. Gue taunya Gamon itu dia jualan keyboard ya. First impression gue soal headset ini adalah packagingnya jelek banget asli. Sebenarnya sih. Tapi, nah, gue juga nggak nyangka sih dalamnya akan sebagus ini. Ini headset dengan clamping terbaik, ternyaman yang pernah gue pakai, jujur. Dan build quality juga ini bagus banget. Jadi ya, kita akan bahas headset ini, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, kita coba lihat dulu kenapa gue bilang boxnya itu jelek banget ya. Nah kayak gini, boxnya di samping ini ada penyok-penyok karena ekspedisi ya, gue mewajarkan hal itu. Tapi emang dari kualitas si boxnya itu nggak kelihatan ini headset premium gitu sih. Gue nggak tahu si Gamon ini menjadikan headset ini jadi kelas premium atau enggak. Tapi to be honest, secara build quality gue ngerasa ini headset yang cukup premium. Dia punya kualitasnya tuh bagus banget. Ya menariknya di sini sih karena ada tulisan Gamon tuned by Vivan. Yang gue tahu Vivan itu brand yang jualan charger ya dan aksesoris handphone lainnya. Gue nggak tahu kalau dia itu fokus juga di audio peripheral. Di dalam boxnya itu kita coba lihat kelengkapannya. Yang pertama ada headset gamingnya sendiri, terus kita juga dapat mikrofon detachable, dapat kabel aux TRRS to TRRS untuk koneksi wirednya dia, ada Type C untuk charger, manual dan buku garansi. Di sini dia nggak ada dongle karena koneksinya cuma Bluetooth aja 5.1. To be honest, gue bisa bilang si headset ini punya build quality yang bagus banget. Kita bisa lihat di sini dia itu materialnya memang plastik tapi finishingnya matte dan bagus banget kelihatannya. Dan di sini juga dia minim screw, screwnya dia pakai yang kecil gitu dan kelihatannya satu nada aja gitu sama warnanya dia. Dan sambung-sambungannya juga ini rapih banget, minim kelihatan sambungan jadi seamless kelihatannya, jadi ini bagus. Untuk earcupnya dia foldable jadi bisa di tilt, jadi kalau misalnya kita pengen resting si headsetnya di layar kita ini bisa banget. Clampingnya pas banget, gak ada celah untuk di belakang kuping gua. Bentuk earcup yang agak persegi ini dan bisa tilting juga, ini ngebantu untuk earcupnya bisa sesuaiin sama bentuk kepala kita. Untuk bahan earcup fabriknya juga ini nyaman banget, tebelnya pas, kuping gua nggak kena cover drivernya dia yang dalam ini. Dan ini ada lapisan warna merah pakai kain gitu, nggak ada busa-busanya. Dan kenapa harus merah ya, mungkin biar sama kayak kabel yang agak keluar ini sih, warnanya merah juga. Aksen-aksen gaming juga ada banget di headset ini, di branding Gamonnya sendiri yang agresif banget. Kelihatan fontnya itu kayak font Guitar Hero ya kalau gue inget-inget. Gue sih lebih suka ini polos aja atau G aja gitu. Kalau G malah kayak Guitar Hero beneran ya. Atau tulisan Gamon brandingnya di mana kek. Ya biar lebih kelihatan minimalis aja gitu. Karena ini udah termasuk headset yang kelihatan minimalis untuk desainnya dia. Dan ada RGB juga, tapi gue nggak tahu kenapa di sini pas gue udah atur warnanya, terus gue diemin, nggak lama dia langsung mati aja gitu. Gue pribadi sih jujur nggak ada masalah ya, karena ya gue juga nggak suka RGB. Cuma mungkin kalian yang suka akan bertanya-tanya. Untuk button RGB ada di earcup sebelah kanan bareng sama power button, dan untuk pairing juga ya ini power buttonnya. Dan ada port Type C untuk charge headsetnya. Di sebelah kiri ada untuk mute button dan ada untuk media player juga. Ada pause and play, kita pencet aja, diklik gitu. Dan kalau misalnya buat kecil gedein volumenya, kita bisa slide ke atas, kita tahan. Atau slide ke bawah, kita tahan juga. Kalau misalnya kita cuma slide-nya sekali, ini malah akan jadi next and previous media playernya. Ada jack untuk mikrofon dan ada jack untuk koneksi wirednya dia, untuk colok aux. Dan ya mari kita coba untuk kualitas mikrofonnya dia tuh kayak Check sound, kayak gini dia untuk kualitas dari mikrofon Gamon. Wah, ini big banget ya. Powerful banget sih ini. Cuman dia ada noise cancellation ya sih kayaknya. So kalau gue diem dia ngekat abis. Yap, jadi kayak gini suaranya ya gue tebak sih bukan terlalu bagus, tapi yang penting teman kita bisa dengar suara kita. headset ini desain untuk kalian para gamers karena memang ada slogan-slogan kayak Born for Winner. Tapi di sini dia tuh nggak ada koneksi dongle-nya, dia cuma pakai Bluetooth, yang dimana Bluetooth itu tuh diindikasi pasti ada latency. Walaupun dia udah pakai 5.1, tapi pasti ada latensinya walaupun minim banget gitu. Tapi akan lebih real time kalau menurut gue pakai dongle sih. Karena gue rasa ini kalau misalnya gue untuk nonton film, gue tuh cukup sensitif dengerin suara yang nggak ngesing antara mulut dengan audio yang keluar gitu. Jadi gue bisa ngerasain sih di sini masih ada
Untuk main game sendiri, gue kemarin coba untuk main Apex sih sebenarnya nggak ada yang masalah banget gitu ya, karena yang bukan delay-nya tuh keterlaluan. Masih ada delay, cuman gue masih bisa terima, karena mungkin gue juga bukan yang kompetitif banget gitu mainnya, kecuali kalau misalnya kalian emang kompetitif abis, menurut gue ini ya bisa jadi masalah sih untuk kalian. Gue sih cukup menyayangkan sih sebetulnya si headset ini, walaupun ini kelasnya gaming, nggak pakai dongle gitu. Malah justru ini jadinya lebih cocok untuk casual headset, karena jujur secara desain ini udah cukup casual sih, cocok untuk kita sehari-hari, kecuali logo gamernya ini yang bikin dia tuh jadi kelihatan gaming dan agresif gitu sih. Kalau misalnya ini logonya lebih kecil, gue akan lebih bisa terima. Untuk kualitas suara dari si headset gamer ini, gue sih nggak nemu yang aneh-aneh gitu, gue ngerasa ini aman-aman aja. Dia karakteristik suaranya itu bukan kayak headset gaming kebanyakan yang bassnya itu dominan banget ya. Di sini memang dia tetap bassnya itu lebih kedengeran daripada yang lain, daripada mid dan treble-nya. Cuman bukan yang lebay banget. Ini gue masih bisa sangat accept karakteristik suaranya dia. Mid-nya itu sama sekali nggak kemakan, tetap jelas, vokalnya jelas. Cuman treble-nya sih di sini yang menurut gue kurang gitu, kurang gurih treble-nya. Ya itu aja sih. Kalau untuk dibandingin sama beberapa headset gaming kayak kemarin tuh ada Daxa Sultan SS1, terus gue juga lagi coba ini nih, Tamago juga ya. Dan menurut gue sih suara si gamer ini masih oke lah dibandingin dua yang lain tadi. Tapi kalau untuk sound image main game ini gue nggak ada masalah sama sekali, kanan kirinya bisa kedengeran jelas. Yang paling penting dari si headset ini adalah kenyamanan yang gue pakai. Ini bener nyaman banget. Dia punya ear cup ini senyaman itu, tebelnya pas. Ya, ini headset yang enak lah secara kenyamanan pakainya tuh. Untuk suaranya bukan yang terbaik, tapi menurut gue oke-oke aja. Gue nggak ada masalah, bukan yang buruk banget yang gue harus komenin dan gue nggak bisa rekomendasiin ke kalian. Dari segi suara ini udah cukup oke. Dan untuk konektivitasnya, sayang aja di sini dia nggak ada dongle. Kalau ada dongle ini lebih better. Gue sih saranin ke kalian mending pakai wired aja kalau mau main game kompetitif. Jadi pakai aux-nya dia. Kalau untuk casual ya bisa pakai Bluetooth. Untuk desain gue approve, ini headset yang bagus banget untuk desainnya dia, compact banget dan ini benar-benar solid. Itu yang paling penting sih. Untuk harga si gamer ini normalnya ada di 950.000. Gue dapat update kalau headset ini ternyata harganya 349.000 pas launching nanti. Plus dapat mousepad juga. Untuk headset kayak gini dengan build quality kayak gini, gue rasa ini akan gue gampang banget rekomendasiin ke kalian headset dengan kualitas kayak gini sih. Ini mantep lah. Cuman harapan gue sih harga itu bisa terus ya. Karena kalau di 950.000 itu at least biar bisa nyaingin si MH670 punya Cooler Master itu, ada dongle itu lebih better sih menurut gue untuk di harga 950.000. Tapi ini beneran punya kualitas build quality yang super oke banget, nyaman banget dipakai. Bahkan clampingnya lebih nyaman daripada MH670, tapi MH670 itu lebih menang suara menurut gue dibanding ini. Dan dia udah pakai dongle, jadi kalau gue untuk main game di PC, untuk kebutuhan gue akan lebih suka MH670. Tapi ini lebih praktis karena ada Bluetooth, jadi kalau misalnya casual, ini gue bisa pakai handphone, di pairing itu lebih gampang, gak usah colok-colok dongle. Jadi ya segitu aja untuk video review gue soal Gaming headset ini. Jadi kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.